Hari ini Iran kembali menutup Selat Hormuz. Iran tegaskan akan menyerang semua kapal yang mencoba menembus blokade di Selat Hormuz. Iran kembali menutup Selat Hormuz. Melalui media Iran, Komando Militer Gabungan Iran mengumumkan Selat Hormuz ditutup mulai Kamis pagi. Selat Hormuz tertutup untuk seluruh kapal, baik kapal tanker minyak dan kapal komersial. Militer Iran juga tegaskan setiap kapal yang mencoba melintas Selat Hormuz akan ditembak. Penutupan terjadi setelah bentrokan hebat antara AS dan Iran di Selat Hormuz. Iran memperingatkan bahwa seluruh pergerakan kapal di Selat Hormuz akan dianggap sebagai tindakan permusuhan. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC juga menyatakan bahwa penutupan Selat Hormuz akan berlaku hingga pemberitahuan lebih lanjut. Pemirsa, Iran kembali mengumumkan penutupan Selat Hormuz secara menyeluruh. Penutupan Hormuz dilakukan setelah Amerika melancarkan serangan ke Iran. Tak kunjung mencapai kesepakatan, Amerika dan Iran kembali saling serang. Setelah sempat dibuka secara terbatas, Iran kembali mengumumkan Selat Hormuz ditutup menyeluruh. Dikutip dari Reuters, penutupan ini menyebabkan harga minyak dunia kembali naik untuk minyak Brent menjadi $94,58 Amerika per barel. Penutupan Selat Hormuz membuat dunia kembali berada pada ancaman nyata krisis energi. Lembaga Riset Ekonomi Dunia Kiel merilis laporan yang menyebut penutupan Selat Hormuz akan menimbulkan gangguan besar terhadap pasokan energi dunia, ketahanan pangan, dan kondisi ini akan memunculkan efek domino berupa leher botol yang terlihat kecil, namun dampaknya akan panjang dan meluas bagi ekonomi global. Dampak susulan akan terjadi pada kenaikan biaya transportasi dan produksi, lonjakan harga pupuk, terganggunya perdagangan internasional, serta mengancam ketahanan pangan global. Negara-negara yang bergantung pada impor energi akan mengalami dampak ekonomi yang lebih besar, serta harga pangan dunia berpotensi meningkat akibat melonjaknya biaya transportasi dan produksi. Meski dampaknya berbeda di tiap negara, krisis ini menunjukkan bahwa stabilitas jalur perdagangan energi merupakan faktor penting bagi perekonomian, keamanan pangan, dan energi. Selat Hormuz tak sekedar perairan, namun bagi Iran, Selat Hormuz menjadi kartu penentu alat diplomasi. Pemirsa, Presiden Trump mengaku telah mengambil jutaan barel minyak tanpa sepengetahuan Iran. Hal inilah yang mengakibatkan harga minyak berada di $85 per barel. You know, I can say it now. Something you didn't know. Do you know we've been taking out millions of barrels of oil? Nobody knows it. You know who doesn't know about it? Iran until right now. We took out the other night 22 ships late at night with no lights because they don't have any radar because we blasted the crap out of it. We took out, that's why oil's $85 a barrel. And I said, I hate to do this to you guys, but Iran's going to have a nuclear weapon very soon. We have to go and attack. So we hit them with the B-2 bombers, which took a lot of courage. It was totally successful. We buried it, very hard to get. Amerika Serikat meluncurkan puluhan rudal jelajah Tomahawk yang menyasar sejumlah fasilitas strategis Iran. Washington juga mengancam akan kembali menyerang jika kesepakatan damai dengan Teheran tidak tercapai. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis rekaman peluncuran jelajah Tomahawk dari kapal perusak USS Michael Marby di Teluk Oman menuju sejumlah target strategis di Iran. Sebelumnya, Presiden Donald Trump menyampaikan ada sebanyak 49 rudal Tomahawk yang digunakan dalam operasi tersebut yang menargetkan sejumlah fasilitas strategis Iran. CENTCOM menyebut sasaran operasi meliputi sistem komunikasi, pertahanan udara, dan jaringan intelijen Iran yang bertujuan untuk melemahkan kemampuan militer Iran. Sementara itu, Menteri Perang Pete Hegseth menegaskan militer Amerika Serikat siap menjalankan perintah Presiden Donald Trump untuk menyerang fasilitas-fasilitas penting Iran apabila diperlukan.
So besides the Pentagon, no one plans better than United States Central Command. So to kind of bring it back home to while we're here, those options are all those options are on the table. The president expects us to be strong and resolute with the way that we respond and bring firepower, and we will certainly do that if need be. So thank you for traveling with us today very much, and we'll strike them hard tonight. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan Iran bahwa Amerika akan kembali melancarkan serangan apabila tidak tercapai kesepakatan dengan Teheran. Pemirsa, informasi pilihan hari ini akan kami rangkum di segmen Sindo News 5 bersama rekan Naufal Zakwan sekaligus menjadi penutup Sindo malam hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional di sindonews.com. Mari berbagi untuk masyarakat yang berdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening di bawah ini atau scan QR dengan aplikasi uang digital Anda. Saya Rila Sebeserta, kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Halo pemirsa, kita berjumpa di segmen Sindo News 5, ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita, tapi juga mengajak kita semua berpikir lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi di negeri ini bersama saya, Naufal Zakwan. Petugas Sudin Perhubungan Jakarta Barat bersama TNI Polri menggelar razia parkir liar di kawasan Pesing Poglar Cengkareng, Jakarta Barat yang terparkir di bahu jalan. Warga panik dan tergesa-gesa menyelamatkan kendaraannya dari razia. Warga Pesing Poglar Cengkareng, Jakarta Barat panik saat melihat kedatangan petugas gabungan Sudin Hub bersama TNI Polri menggelar razia parkir liar. Sejumlah warga tergesa-gesa menyelamatkan sepeda motornya agar tidak terjaring razia, pemirsa. Tidak hanya menyasar sepeda motor, kendaraan truk muatan barang dan mobil pribadi yang parkir liar di bahu jalan tidak luput dari razia ini. Bagi kendaraan yang tidak ada pemiliknya, langsung diderek paksa oleh petugas. Razia parkir liar ini akan terus digelar petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta demi mengurangi kemacetan arus lalu lintas di ibu kota. Oh, ini kan sebenarnya nggak ada pelangnya juga, Bang. Pelang apa tuh, Pak? Pelang memang garis parkirnya kan nggak ada tuh yang rambu-rambu ya kan. Itu bisa dipasang, baru boleh kita. Nah, selama ini memang warga parkir di sini, Pak? Iya, nggak ada. Cuma kan memang nggak ada macetnya juga, nggak ada macet. Semuanya kan lancar aja. Ya, setelah harga BBM Pertamax naik, pengendara terutama motor berbondong-bondong beralih ke BBM Pertalite. Namun fenomena tersebut menurut ahli bisa membuat beban subsidi energi membengkak dan mengancam keuangan negara. Pemerintah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak non-subsidi Pertamax. Kenaikan harga ini langsung dirasakan masyarakat, terutama pengguna sepeda motor yang selama ini mengandalkan jenis bahan bakar tersebut. Di tengah kenaikan harga, banyak pemotor yang akhirnya memutuskan beralih ke BBM subsidi Pertalite. Bukan tidak terdampak, peralihan masif pemotor dari Pertamax ke BBM Pertalite justru bisa membuat beban subsidi bahan bakar membengkak. Kenaikan harga BBM berlaku untuk jenis Pertamax RON 92 dan Pertamax Green RON 95. Di Jakarta, kenaikan harga Pertamax mencapai hampir Rp4.000 hingga kini dijual seharga Rp16.250 per liternya. Sementara harga Pertamax Green dijual seharga Rp17.000 per liter. Dengan munculnya fenomena ini, pemerintah diminta untuk memperketat pengawasan agar ketersediaan BBM Pertalite tidak langka di masyarakat. Iya, jauh juga, Pak. Kan menyulitkan saya juga kalau naik BBM, ya kan harga juga pasti pada naik juga kok BBM. Subsidi BBM kemungkinan besar bukan lagi 85%, tetapi bisa saja 90-90% akan berpindah ke Pertalite notabene roda 2, yaitu sepeda motor. Ya, sementara itu pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung meyakini kenaikan harga BBM non-subsidi akan mengubah perilaku masyarakat Jakarta agar mau bermigrasi ke moda transportasi massal atau transportasi umum. Menurutnya, saat ini konektivitas transportasi umum di Jakarta sebenarnya sudah sangat baik dan mencapai angka 93%. Akan secara sungguh-sungguh campaign untuk naik transportasi umum.
konektivitas kita seperti yang saya sampaikan sekarang sudah 93%. Tapi orang terus-menerus menggunakan transportasi umum baru di bawah 30%. Ini akan menjadi sangat baik kalau kemudian orang terus-menerus menggunakan transportasi umum sudah di atas angka 30%. Apakah bisa? Saya yakin bisa. Apalagi dengan kenaikan BBM ini, maka peluang orang untuk naik transportasi umum juga makin besar. Apalagi ke 15 golongan kan kita gratiskan. Apakah itu orang tua, ASN, TNI, Polri, termasuk wartawan, kan kita gratiskan. Sehingga dengan demikian di Jakarta ini hal yang berkaitan dengan transportasi umum sudah sangat baik. Pilihannya juga banyak, apakah itu MRT, LRT, Transjakarta, Transjabodetabek, Mikrotrans, Jaklingko, dan sebagainya. Ya, selanjutnya ada kabar yang kurang mengenakan bagi para pengguna jasa transportasi umum, Permisan. Anggaran subsidi transportasi umum yang membengkak membuat Pemprov Jakarta menyerah. Rencana kenaikan tarif bus Trans Jabodetabek akhirnya mengemuka. Tarif Trans Jabodetabek yang saat ini berlaku dinilai sudah tidak rasional karena jarak tempuh dan karakteristik layanan terlalu murah. Seperti bus Trans Jabodetabek rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta yang hanya memperlakukan tarif Rp3.500 untuk sekali tempuh. Oleh karena itu, Pemprov Jakarta akan mengumumkan tarif baru dalam waktu dekat. Tarif yang rencananya akan diberlakukan untuk bus Trans Jabodetabek berkisar antara Rp10.000 hingga Rp15.000. Dan hingga saat ini Pemprov Jakarta masih melaksanakan pembahasan guna memutuskan tarif yang akan berlaku. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terkuat keempat di dunia pada tahun 2045. Ya, hal tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Lampung pada hari Rabu. Prabowo menegaskan Indonesia punya prospek besar menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama dunia. Ia juga berkata, pada 2045 mendatang, para pengusaha muda saat ini akan berada di puncak karirnya. Terkait hal itu, Prabowo pun mengaku akan terus memperhatikan perjalanan pembangunan Indonesia. Di balik setiap kebijakan ada konsekuensi dan di balik setiap headline ada harapan publik yang tidak boleh diabaikan. Dan kalau hari ini kita belajar satu hal, itu adalah kekuasaan bisa dibongkar. Kebijakan bisa ditantang dan suara publik kalau cukup lantang bisa mengubah arah. Saya Noval Zakwan, sampai jumpa.